Oke, dulu aku pertama kali aku lomba itu bawa lagunya AKB48 yang Give Me Five. Jadi saya memang tinggal di Jepang bersama keluarga. Kan stuck di Jepang gitu ya? Di Jepang masih. Kerjaannya dikurangin, harus WFH. Tapi ya namanya Tokyo tetap rame ya, Mas. Shibuya, Shinjuku gitu tetap rame banget. Ini ngomong-ngomong tadi Night Cafe ya? Belum pernah kok. Belum pernah? Halo guys, selamat datang di Andrew Octavian Channel dan di konten ngosen atau ngobrol santai kali ini aku lagi bareng Kak Naya Matsui nih. Nah, kita bakal ngobrol seru tentang Kak Naya ya, seputar hobinya dan pengalamannya tinggal di Jepang nih guys. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu di bareng Kak Naya nih. Kenalan dulu Kak, ke teman-temannya mungkin nanti nonton nih. Oke, halo, nama aku Naya, aku asli Purwokerto. Aku hobi nyanyi. Berarti Kak Naya nih hobi nyanyi, vokalis juga ya bisa dibilang ya? Iya. Lebih ke hobi nyanyi gitu ya. Iya. Dan Kak Naya ini aku lihat di IG-nya, di Facebook-nya gitu ya. Sering nyanyi cover atau lagu-lagu Jepang gitu ya. Betul sekali. Ini kalau ngomongin hobi Kak Naya nih, udah mulai hobi nyanyi dari mulai kapan nih Kak? Kalau misal hobi nyanyi itu sendiri, saya mulai itu sejak SD. Oke. Sejak kecil. Terus waktu kecil itu saya ikut grup vokal di Banyumas, namanya Senandung Anak Banyumas. Sampai kira-kira terakhir itu SMA, cuma lagi gencar-gencarnya pas aku SMP. Gitu. Itu berarti, yang grup vokal aja. Berarti memang dari usia kecil lah ya, dari SMP dulu ya. Nah, berarti dulu udah aktif nih, sering ikut kompetisi kah, lomba-lomba nyanyi atau gimana? Iya. Sering juga ya? Jadi kalau waktu kecil itu ikutnya yang bukan di Jepang ya, yang biasa gitu. Yang umum. Nah, mulai merambah ke dunia di Jepangan nih, atau sering cover-cover lagu Jepang nih dari mulai kapan nih? Jadi kalau untuk mulai nyanyi lagu Jepang itu pas SMP sebenarnya. Oh, SMP udah mulai ya? Iya, cuma pas SMP itu kan belum mengenal lingkungan, apa sih namanya komunitas. Betul. Atau event gitu. Jadi cuma nyanyi aja sendiri di rumah gitu. Sebenarnya hobi aja gitu ya. Iya, sebenarnya di grup musik grup vokal aku itu aku pernah kayak boleh nggak nyanyi lagu Jepang gitu. Cuma mereka lagu Jepang kan nggak ada yang tahu gitu, lagu Indonesia aja. Mungkin dulu peminatnya masih belum banyak lah ya. Oke. Gitu, terus baru deh ikut kompetisi di Jepangan itu waktu awal kuliah 2015. Oke. Karena baru keluar kandang gitu ya. Gitu ya. Baru mulai mengenal komunitas gitu ya dan lain-lainnya gitu ya. Itu pas kuliah. Nah, masih inget nggak dulu Kak waktu ikut pertama mungkin lomba segala macam, bawain lagunya siapa nih? Yang masih inget aja? Atau seringnya gitu loh? Oke. Dulu aku pertama kali aku lomba itu bawa lagunya AKB48 yang Give Me Five. Oke. Itu. Dulu kan berarti kan nggak mungkin langsung ikut lomba ya, ada proses latihan segala macam gitu ya. Nah, kenapa kok milihnya lagu-lagu Jepang, atau memang suka aja ngeliat idol-idol Jepang gitu atau gimana? Dulu saya emang ini botak sih. Botak gitu ya? Botak gitu ya. Sebenarnya bukan cuma AKB aja, dulu aku ada suka namanya Buono. Buono ya. Itu idol group juga. Jepang, cuma kurang terkenal. Ini kita lagi di Taman Kota Purwokerto ya. Nah, dulu Kak kalau masih ingat kita pernah ngisi satu event ya. Sebenarnya bukan event di Jepangan, cuma di situ kita selipkan ada event Jepangnya gitu ya. Ada cosplay segala macam. Nah, Kak Naya ini adalah salah satu pengisinya waktu itu ya. Jadi ngisi perform ya. Ngisi perform akustik dulu ya. Iya, akustik. Nah, dulu kan kalau Kak Naya ingat kan masih bareng sama teman-teman di Diary Musikku ya. Iya, itu akustik gitu ya. Iya, akustik. Bisa diceritain nggak Kak Diary Musikku itu sampai akhirnya Kak Naya gabung di sana itu gimana? Jadi Diary Musikku itu dulu emang dari kenalan aja Mas. Kayak dari sahabat aku terus kenalan sama temennya dia, terus temennya dia punya kenalan lagi yang bisa main gitar gitu. Terus kita karena kita sama-sama penyuka di Jepangan, jadi kita gabung, jadilah Diary Musikku. Itu tahun 2018. Kalau nggak salah bulan September ya, berarti udah 4 tahun yang lalu. Masih inget ya? Iya, itu kita emang lagi gencar-gencarnya bermusik waktu itu. Itu waktu di Diary Musikku itu memang full semuanya lagu-lagu cover Jepang atau ada yang lainnya kan? Kalau awalnya iya di Jepangan, karena kan vokalisnya kan saya sendiri gitu. Tapi kita kayak ngerekrut vokalis yang lain gitu. Untuk ngisi
lagu-lagu umum. Jadi Betul. kalau misal ada request untuk nyanyi lagu barat atau Yang umum gitu yang ya. umum gitu, Ada vokalisnya ada sendiri. vokalis yang Oh, lain gitu. oke. Atau kita nge-hire additional Oh, ngisi ya lagunya untuk gitu ngisi segala macam. lagunya, benar Oke. sekali. Nah, dulu berarti sering ikut kompetisi juga atau ngisi-ngisi perform gitu di event-event di sekolah atau di Iya. mana gitu? Oh, gitu. Iya, dulu. Ya kompetisi ya kan yang di Jepangan itu juga saya kebanyakan untuk ikut kompetisi. Terus kalau untuk ngisi juga banyak, tapi kebanyakan acara kampus di oke. Unsut sih waktu itu. Unsut gitu ya. Oke, nah gini Kak, aku kan juga sering lihat di Facebooknya Kanaya, di IG lah ya terutama ya kan yang aktif gitu. Nah itu ada banyak video-video, mungkin foto-foto Kak Naya ini ada di Jepang nih. Oh iya, betul Nah, sekali. Boleh diceritain nggak ini? Ini Kak Naya emang sekarang ini lagi tinggal di Jepang atau ada kerjaan atau ada apa nih? Ya, jadi saya memang tinggal di Jepang bersama keluarga. Oke. Jadi saya basicnya emang dependent atau family visa lah, Oh oke. bisa disebut seperti itu. Jadi saya nikah sama suami saya. Nah suami saya itu yang kerja di Jepang. Kerja di Jepang ya. Nah kalau boleh tahu udah berapa tahun nih di sana nih? Saya 3 tahun kurang ya. 3 tahun kurang. Terus ini lagi liburan. Lagi libur ini ngomong di sini ya. Kalau Iya. enggak kita nggak bikin konten ya. Iya, makanya, gitu. Oke nih. Berarti bareng keluarga ya. Ada suami juga di Jepang gitu ya. Iya. Nah, yang pengen aku tahu banget nih kan nih. Kan otomatis kalau di Indo sama di Jepang beda banget nih. Iya. Dari budaya segala macam ya. Iya. Nah, shock culture-nya tinggal di Jepang waktu pertama kali kan Ayah di sana apa nih yang paling wah beda banget nih atau paling kaget lah? Tertib. Tertib. Itu nomor 1. Oke. Mereka tertib banget. Ngantri mereka tertib banget. Ngantri masuk kereta, masuk WC sama sekali tertib banget. Bersihnya banget apa enggak? Kalau aku lihat-lihat di YouTube di mana kan kayaknya bersih banget tuh di Jepang nih. Gimana ya kalau misal di kota atau tempat-tempat biasa mungkin bersih gitu. Cuma kalau misal emang di kota yang sering kayak perkantoran itu bersih banget. Oh gitu. Bisa aku nilai itu bersih banget. Kayak maksudnya nggak ada sampah sama sekali. Cuma emang di wilayah di daerah-daerah tertentu mungkin seperti distrik merah atau oke. tempat-tempat ramai lainnya itu biasanya tetap ada ya. Ada lah ya nggak terlalu inilah ya. Cuma atau tertibnya memang oke banget ya. Tapi seperti kayak misal di bawah jembatan pun ya bisa dibilang sama sih. Sama gitu ya. Nah, ini kan Ayah bareng sama keluarga nih. Iya. Suami juga kerja di sana gitu ya. Iya. Berarti kan selama kurang lebih 4-3 tahun ini kan sering bolak-balik Indonesia nih. Belum, ini baru pertama. Baru pertama kali ya. Kemarin kan sempat pandemi berarti ya. Iya. Nah, ini terjebak pandemi. suka dukanya waktu pandemi berarti kan stuck di Jepang gitu ya. Di Jepang, Mas. Nah, ini Betul selama sekali. 2 tahun 3 tahun berarti di sana. Iya, jadi saya pertama pindah ke sana habis nikah sama suami pindah ke sana. Dan pas banget pandemi itu mulai. Nah, oke berarti Kak Naya ini sempat stuck di Jepang bareng suami ya selama kurang lebih 3 tahun lah ya karena Karena pandemi. Terus apa nih yang bisa dilakukan Kak Naya di sana bareng suami nih karena kan belum bisa pulang gitu ya. Iya. Di sana suami tetap kerja atau gimana nih? Suka dukanya? Gitu? Suka dukanya itu apa sih namanya emang berimbas ke kerjaan nih. Oke, Ke kerjaannya sih. Kerjaannya dikurangin, harus WFH begitu. Oke. Terus kan ada yang waktu itu apa sih namanya Kinkyu Jitai Sengen gitu. Apa sih? Apa itu ya? PSBB ya namanya. Oh, PSBB. Oke. Jadi kita di rumah terus mau belanja takut, mau kemana-mana takut. Oh. Nah, ini kan Jepang terkenal dengan tertibnya gitu ya, disiplinnya gitu ya. Nah, selama pandemi di sana apa yang terjadi di Jepangnya atau di dekat tempat tinggalnya Kak Naya nih selama pandemi? Sepi gitu ya, benar-benar mematuhi ya peraturan nggak boleh keluar gitu ya. Dan yang namanya supermarket itu sepi. Maksudnya apa sih namanya? Tetap ada pembeli, tapi culture apa sih namanya? Bukan culture shock buying, tau nggak sih yang beli semua? Oh, gitu. oke. Ada waktu itu. Kayak beli tisu semua. Oh, gitu. jadi banyak yang borong gitu ya, Iya, karena panik gitu ya. Panik. Oh ya panik buying. Panik buying ya. Bukan shock Oke. buying, panik buying. Lupa. Selama kurang lebih 3 tahun ini, selama pandemi ini kan berarti kan lebih sering WFH gitu ya. Nah, untuk makan segala macam berarti online kalau nggak belanja keluar atau gimana? Kebetulan waktu awal pandemi saya tinggal di Nagoya di Oke. tengah kota. Tengah kotanya gitu ya. Jadi aku sih Deket sama market-market. market Oh, deket, gitu. jadi emang nggak Nggak terlalu belanja inilah online. ya.
belum Oh, nggak ada. terlalu butuh online. Oh gitu. Tapi ada online juga nggak di sana? Ada ya. Jelas ada. Cuma kebanyakan di sana tetap bisa ke market-market itu ya. Kalau Bisa mungkin ke... kalau di kota bisa ke market, ke halal oke. market atau Karena kan Indonesian market. nggak terlalu jauh gitu ya. Iya. Oke. Kalau misal tinggal di daerah yang agak di pinggir gitu, mungkin Susah ya lagi ya. lebih baik online. Online ya. Dorong gitu sekali ya. Berarti Kak Naya ini kan bareng suami di sana ya. Ini di Nagoya berarti Kalau atau sekarang di Tokyo. oh di Tokyo. Udah pindah. Perbedaannya pasca pandemi dulu ya, sekarang sih masih pandemi ya. Cuma kan Cuma maksudnya udah longgar. Iya, hasil longgar. Nah, begitu udah longgar dulu terus langsung pulang atau gimana dulu? Mulai longgar tuh mungkin tahun ini ya mulai. Oh, baru ada. tahun ini ya? Tapi ya namanya Tokyo tetap rame ya Mas. Maksudnya orang-orang tetap main gitu oke. walaupun pakai masker dan mereka jaga jarak gitu. Cuma tetap aja kayak Shibuya, Shinjuku gitu tetap rame banget sama orang gitu. Di sana masih wajib masker nggak kalau di Sebenarnya nggak wajib, itu cuma imbauan aja. Cuma orang oke. Jepang lebih suka pakai masker. Emang Untuk bahkan sebelum pandemi privacy. juga banyak yang pakai masker gitu ya. Privacy. Dan dulu aku juga mau sharing sedikit waktu dulu aku mungkin awal-awal 2018 kalau nggak salah ya. Pokoknya sebelum pandemi lah. Aku juga dulu pernah ada rezeki buat umroh dulu. Aku emang sebelumnya kalau pergi yang jauh gitu ya. Emang suka pakai masker. Iya. Dan dulu waktu umroh pun aku pakai masker gitu loh. Iya. Terus aku kan sempat biasa namanya orang kan dokumentasi segala macam. Iya. Aku share gitu ya di Iya. IG di mana. Nah, orang-orang tuh ngelihatnya aku umrohnya pas lagi pandemi. pandemi ya Bisa karena ya. pakai masker kan. Padahal Itu nggak bisa ya. iya betul. Nah ternyata ini memang udah di Jepang udah budayanya pakai masker lah ya segala macam. seperti itu. Oke. Nah selama di Jepang nih Kanaya nih udah kemana aja nih main-main atau segala macam gitu. Karena aku di sana tuh pas pandemi ya, jadi aku masih dikit sih mainnya. Dulu Oke. waktu awal banget ke Jepang sebelum banget pandemi, gitu aku ke Osaka, gitu. Terus sempat ke Kyoto juga. Oke. Kan waktu itu aku masih tinggal di Nagoya soalnya. Oke, Dari Nagoya ke Kyoto Osaka itu deket, cuma 3 jam pakai kereta Oke. biasa. Nah kalau budaya di Jepang lah ya umumnya lah ya dibandingkan mungkin di Purwokerto khususnya ya, terutama yang terkait dengan cosplay atau budaya-budaya Jepangan lah. Dibandingkan dengan Indonesia gimana begitu kan hanya di sana? Apa ya? Orang cosplay tiap hari atau gimana? Enggak seperti itu. Enggak ya? Enggak kayak gitu. Biasa Gimana? aja, maksudnya kayak malah jarang ya lihat orang cosplay kalau Oh ya? aku sih. Mungkin gara-gara nggak ada event kali ya, maksudnya nggak ada event besar. Oke. Dan kalau misalnya ada event besar pun aku belum tentu datang gitu. Jadi kalau orang Jepang tuh apa ya? Style is number one mungkin ya. Oh, oke. Gitu. Terkhususnya orang Tokyo gitu. Jadi ketika saya main ke Harajuku itu udah baju-baju unik-unik. Udah yang Lolita apa sih namanya? Total Lolita gitu ada. Cuma buat main, foto atau emang kerja di Maid Cafe atau apa gitu. Oh, nah Gitu sih. ini ngomong-ngomong tadi Maid Cafe ya. Belum pernah kok. Oh belum pernah. Ya udah nggak jadi nanya lah. Nah di Tokyo nih Kak Naya nih, yang paling Kak Naya sering kunjungi atau paling menarik lah buat dikunjungi di Tokyo itu apa sih? Wow, banyak sih. Banyak ya. Kalau saya ngunjungin itu emang mau main sih sebenarnya, Mau main. makanya janjian sama orang gitu. Tapi Oke. yang paling saya rekomendasiin sih ya jelas Tokyo Tower sih. Itu Tokyo Tower, oke. malam-malam bagus banget. Oke, berarti banyak spot lah ya di sana ya. Banyak banget spot Mas. Oke. Jadi kalau mau main nggak bingung. Nggak bingung ya. Bingungnya cuma mau kemana ya? Ada uangnya enggak ya? Iya, ada uangnya enggak. Gitu. Ini kedepannya lagi mau ada project apa lagi nih Kak Naya nih? Jadi Mungkin- kalau untuk project ya sebenarnya aku sama suami aku emang menjalani project dari dulu gitu. apa nih? Musik juga kan? Musik juga. Oh, Aku musik juga. Oke. Jadi setelah sama Diary Musikku, Diary Musikku pisah, semuanya pulang. Aku gabung sama Monokrom. Jadi Monokrom itu- akustiknya suami aku. Oh gitu, berarti ini bareng suami tetap main musik juga gitu Iya. ya? Oke. Nah di mainnya di sana juga atau kadang di YouTube? Oh jadi ada channel juga ya? Iya. Namanya apa boleh? Oke, nama channelnya Monokrom IDN Strip YK. Oke, di situ ada apa aja nih Kak nih? Itu jadi kita cover lagu Jepang. Cover lagu-lagu Jepang. Oke. Dan kita juga cover translate. Oh oke. Jadi misal lagu Jepang apa gitu kita
translatein gitu ya. Oke. Translasi ke bahasa Indonesia. Oke, jadi ini project bareng suami di Jepang di sana ya. Oke. sana. Akustik juga berarti ya? Akustik. Akustik. Oke. Nah, kedepannya di Purwokerto mau ngikutin event apa lagi nih sebelum balik ke Jepang nih? Aku ada besok mau ikut kompetisi di FJU sama Oke. di apa ya di Tegal. Oh, Saya lupa nama eventnya. ada apa. event di Tegal juga ya? Karena Nah, ini- pas banget lagi pulang. rencana balik ke Jepang lagi kapan nih Kak? Bulan depan. Bulan depan ya. Nah, Oh, berarti bulan mepet depan. udah mepet nih ya. Udah mepet. Oke. Nah, sebelumnya makasih banget ya karena ya udah Iya. sharing ngobrol-ngobrol ya. Nah, nanti jangan lupa juga dikunjungi YouTube-nya Monokrom tadi ya. Ya, monokrom Oke. IDNYK. Oke. Kalau gitu, oh ya follow juga ya, IG-nya Kak Naya di. Hello Naya-chan. Oke, siap. Kalau gitu makasih. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. こんにちは。皆様ご覧いただきありがとうございました。ぜひアンドリーオッタフィョンチャンネルをご登録ください。ありがとうございます。バイバイ。